Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian syarat yang keempat dari syarat wajibnya haji, al-hurriyah bin nas wal ijma', kebebasan. Al-hurriyah, merdeka, bebas. Itu hurriyah, merdeka, bebas, bukan statusnya sebagai budak. Dengan dalil dan juga ijma', kesepakatan para ulama, wa huwa syartu wujubin wa ijza' faqat. Itu wajib dan ijza', keabsahannya. Ya. Amman nas fa'ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha fa'alayhi hajjatul Islam. Anak kecil mana saja yang berhaji kemudian dia baligh, maka ketika baligh wajib bagi dia berhaji lagi dengan hajjatul Islam. Kenapa? Karena haji ketika masih kecil tidak teranggap, ya, belum mewakili rukun Islam. Rukun Islam adalah haji. Ketika dia haji belum baligh, hajinya sah, tapi belum mewakili rukun Islam. Makanya disebut dengan syaratu wujubin wa ijza', bukan syaratu sihah. Wa ayyuma 'abdin hajja thumma utiqa. Budak manapun yang berhaji kemudian dibebaskan. Kalau ada budak haji kemudian dibebaskan, fa'alaihi hajjatul Islam, maka wajib baginya untuk berhaji lagi dengan haji Islam. Hadis ini sahih, riwayat Ibnu Abi Syaibah, At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Ibnu Abi Syaibah siapa namanya? Abdullah ibnu Muhammad Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, Al-Imam At-Tabrani dan Al-Imam Al-Baihaqi. Wa ammal ijma', adapun ijma' ala ishtiratil hurriyah, tentang dipersyaratkan al-hurriyah, merdeka. Faqad naqalahu ghairu wahidin min ahli ilmi minhum Ibnu Qudamah wal Kasani wan Nawawi wa ghairuhum rahmatullahi 'alal jami'. Adapun yang mengatakan harus dia orang yang merdeka, syarat wajibnya tadi, syarat keabsahan mewakili haji Islam, dinukilkan ijma' oleh Imam Ibnu Qudamah wal Kasani wan Nawawi wa ghairuhum rahmatullahi 'alal jami'. Fa idza hajja al-'abdul mamluk summa u'tiqa fa innahu yajibu alaihi ay yahujja hajjatal Islam. Kalau ada seorang budak yang berhaji kemudian dibebaskan, maka wajib bagi dia untuk berhaji lagi dengan haji Islamnya dia, haji rukun Islam. Hajinya sah. Kalau dia budak, kalau dia anak kecil, dia haji, hajinya sah, tapi belum mewakili hajjatul Islam. Haji Islam itu haji sebagai rukun Islam. Li'annal hajjah allati hajjaha wa huwa mamluk ghairu mujzi'ah. Karena haji yang dilakukan oleh dia pada saat status budak itu tidak teranggap sah, bukan dianggap sebagai haji Islam. Kemudian yang kelima, syarat wajibnya haji, al-istita'ah bin nas wal ijma'. Istita'ah, kemampuan, dengan dalil dan juga ijma'. Wahya syartu wujubin faqat. Nah, istita'ah adalah syarat wajib, ya, syarat wajib saja.
Jadi syarat haji ini ada 3. Ada wujub, ada sihah, ada ijza. Ya. Apa beda wujub, sihah, ijza? Kalau sihah, ya ikhwan, dia mewakili haji Islam. Keabsahan hajinya tadi sudah mewakili haji Islamnya dia, rukun Islam. Adapun ijza, keabsahan berkaitan dengan pelaksanaan haji tersebut. Adapun syarat wajib, ya, berkaitan dengan beban taklifnya. Beban taklif. Dia tidak berdosa apabila syarat wajib ini tidak terpenuhi. Contoh misalkan istita'ah, kemampuan. Orang dikatakan wajib hajinya apabila punya kemampuan. Sehingga apabila tidak punya kemampuan, maka tidak wajib haji. Difahami? Itu maksud dari syaratul wujub. Amman nas, adapun nas dalil yang menyatakan syarat wajibnya haji. Ingat ya, syarat wajibnya haji berkaitan dengan taklifiyah, berkaitan dengan beban syariat yang Allah wajibkan, hukumnya, gugur kewajiban, seperti itu. Kalau dia tidak mampu, kalau mampu maka ada kewajiban yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan dosa. Faqauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka bagi umat manusia Allah wajibkan untuknya berhaji, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Bagi orang yang mampu melakukan perjalanan. Di sini disebutkan man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu melakukan perjalanan. Al-istita'ah ada 2 makna. Yang pertama, zadus safar, bekal untuk melakukan perjalanan. Zadus safar, bekal untuk melakukan perjalanan. Itu istita'ah. Yang kedua, kesehatan atau fisik, kudrah yang ada pada orang yang berhaji tersebut. Kalau seandainya dia punya zadus safar, bekal untuk melakukan perjalanan, tapi tidak terpenuhi fisiknya, maka tidak dikatakan istita'ah. Duitnya banyak, bid, tapi dia stroke, bid, wajib haji? Tidak wajib. Tidak wajib dia berangkat haji. Ya. Dia punya duit, tapi dia sudah duduk di kursi roda, repot, berat. Wajib haji? Tidak wajib haji. Wajib badal, beda lagi pembahasannya. Ya. Amal ijma' ala syartil istita'ah, adapun ijma' yang mempersyaratkan adanya istita'ah, faqad naqalahu An-Nawawi wa Ibnu Qudamah rahimahumullah. Falau kallafal muslimu nafsahu wa hajja wa huwa ghairu mustati' ajza'ahu wa sahha hajjuhu. Kalau seandainya ada seorang muslim memberatkan dirinya, membebani dirinya untuk berhaji, sebenarnya dia tidak mampu, tapi dipaksakan untuk berhaji, maka hajinya sah. Dalam kondisi dia tidak mampu tadi, hajinya sah, dapat pahala. Nah, dalam bab ini ya ikhwan, istita'ah di zaman sekarang, kalau di Indonesia, di Kementerian Haji kita, itu ada istilah istita'ah, ada istilahnya di kesehatan. Ya, bab kesehatan itu ada istita'ah. Jadi surat keterangan kesehatan dari dinas kesehatan. Nanti kalau jemaah haji ini yang terdaftar itu, nanti cek dulu di puskes,
nanti dari puskes kalau tidak salah dibawa surat pengantar ke rumah sakit daerah, nanti dikeluarkan dari surat dari dinas kesehatan bahwasanya bapak ini betul-betul sehat gini. Nah, istitoah itu dengan surat itu tadi, mereka sebut istitoah, nama surat ini tadi istitoah. Surat ini tadi apabila sudah keluar baru boleh melakukan pelunasan. Kalau belum keluar surat ini, maka tidak boleh melakukan pembayaran pelunasan, bahkan bisa saja tertolak. Nah, jadi memang mereka pemerintah kita diseleksi, tapi sebatas yang anak tahu seleksi masih belum ketat, ya, belum ketat. Kalau anak jadi menteri, anak ketati, ya, karena memang sebenarnya beban mereka sendiri. Cuman Indonesia ini terlalu negara yang banyak protes orang. Memang jadi masalah, problem. Daftar sehat, berangkat sakit. Yang daftar umur 50, berangkat umur 70. Ya enggak? Daftar masih segar-segar, berangkat 30 tahun kemudian udah lumpuh, udah banyak penyakit. Ya, mungkin nggak seperti itu. Jadi problem sebenarnya, ya. Kemudian kalau seandainya ada seseorang yang dia berhutang untuk berhaji, hajinya sah, boleh, ya. Apakah boleh berhutang untuk berhaji? Jawabannya boleh. Kata para ulama, kalau dia punya kemampuan untuk membayar hutang tersebut, maka sah hajinya, ya, sah hajinya. Dan boleh-boleh saja. Dilihat kayaknya saya ini mampu untuk bayar, ya. Saya ngutang dulu, saya berangkat, mungkin 2 bulan, 3 bulan kemudian dia bisa melunasi. Boleh. Demikian juga umroh, ya. Ada suatu ungkapan yang dulu disampaikan oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala. Seingat ana beliau menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masalah haji, yang lebih kurang maknanya itu diambil istinbatnya dari hadis man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Kata beliau, man yastaqrid, ya, siapa yang minjem utang, liyahuj, atau man akhadha amwalan nas liyahuj, siapa yang minjem, ngambil duit orang, minjem, ya, tujuannya untuk berhaji, ada tujuannya untuk haji, maka Allah SWT akan mudahkan bagi dia untuk membayarnya, ya. Itu istinbat sebenarnya dari hadis man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu, siapa yang pinjam harta orang lain tujuannya untuk dia balikkan, maka Allah akan mudahkan untuk membayarnya. Umroh pertama kali anak ngutang sama bapak, sudahnya alhamdulillah Allah mudahkan. Setiap kali umroh anak selalu doa, ya Allah mudahkanlah untuk datang lagi ke sini, ya. Intinya kembali kepada tekad dan keinginan, ya. Nah, di sini ya ikhwan, ada satu poin yang penting, ya. Ini disampaikan mimbab ilmiah, tidak boleh ditutup-tutupi. Tidak ada istilah kibar-kibaran, ya. Mau ustadznya kibar, senior, mau alumni Jamiah Islamiyah, mau alumni Darul Hadis Dammaj, dalam bab ini tak ada kibar, ya. Yang lebih kibar ulama banyak, ya. Apa itu? Haji harus dengan visa haji, ya. Itu bimbingan ulama kibar. Adapun ustadz-ustadz kibar yang haji tidak dengan visa haji, ini adalah fatwa dolalah. Mau dia alumni Darul Hadis Dammaj, apa ada ustadz? Ada. Siapa ustadznya? Ada. Mau dia alumni Jamiah Islamiyah? Ada. Mau pun yang jelasnya pemerintah Saudi melarang haji tanpa visa haji, ya. Sehingga
yang haji tidak dengan visa haji tahun kemarin 2024, ya itu semua salah. Ini perlu ya ikhwan, afwan, bukan anak merasa sombong segala macam. Kalau mau diadu, ya ini kan ustad. Ya yang fatwa itu Syekh Muhammad Umar Basmul, Syekh Saleh As-Suhaimi, ulama katsir min ulama Saudiyah memfatwakan seperti itu. Bahkan kata Syekh Muhammad Umar Basmul, hajjuhu sahih wa 'alail itsmu. Hajinya sah tapi dosa. Mukhalafah waliul amr. Ulama-ulama yang taat dengan waliul amr di Saudi Arabia semuanya mengatakan dosa, ini melanggar aturan. Haji dengan visa apa? Haji dengan visa ziarah syakhsiyah. Ya, itu yang viral tahun kemarin. Itu haji melanggar. Ya, tidak diperbolehkan. Anak punya visa itu. Anak ke Yaman masuk Saudi bolak-balik itu kan pakai visa itu. Kecuali Ramadan terakhir tadi. Masih hidup visa anak sampai Agustus. Sebenarnya kalau mau haji itu apa? Tidak resmi, ada pemerintah bilang itu visa tak boleh dipakai haji. Sampai ada yang wukufnya malam hari. Wukuf malam hari. Boleh ya, memang boleh. Coba antum jujur sama jamaah. Sampai ada ustadz yang dengan gayanya luar biasa. Ya, nah harus gimana lah ya? Dia ngisi kajian di kota Palembang ini, salah satu masjid. Ya, mungkin kalau anak sebutkan nanti antum, anak gak mau nyebutkan nama masjidnya, tak mau nyebutkan nama ustadznya. Dia intinya singgah ke Palembang ini. Ya, senior. Anak samperin, mau kemana ustadz? Mau ke pulau, ke kota itu. Ada jamaah haji yang mau berangkat ini, mau manasik ternyata sekitar 70. Masya Allah, banyak sekali. Kira jamaah haji resmi, ternyata haji abal-abal. Ya, ustadznya jadi pembimbing. Sampai bilang, ana bahis akhi, ana bahis juga. Bahis maksud aku juga bahas masalah ini tadi. Bahis. Jelas kok fatwa para ulama. Kalau antum bahasnya sahih, ngapain antum tawakuf ukufnya malam hari? Walaupun ada qaul ulama ukuf malam hari, ngapa ngumpet dalam bagasi mobil, tempat koper itu, bis itu kan ada tempat koper bawah itu, ngumpet di situ semua jamaah. Ya, nah ini oleh-oleh umroh ya. Itu tadi. Nah, anda kamu menyebutkan nama, anda mau kritik kesalahan, ya. Dan banyak dilakukan oleh Ustadz Salafi, Ustadz non Salafi, bahkan orang NU pun mengeluarkan fatwa. Tidak boleh kata NU. Ya, makanya kalau sudah dengan dakwah itu kita hati-hati ya, dengan ikhwan-ikhwan yang punya bisnis itu udah nanti merubah kita. Coba kita jawab jujur. Banyak travel yang seperti itu, banyak tidak jujur. Coba jawab jujur dengan jujur. Sebagian orang yang tidak menggunakan pakaian ihram haji melintas miqat dengan baju biasa. Kan harus baju ihram. Ya, sampai anak di Indonesia ini anak ditelepon sama salah seorang ustadz yang ikut umroh, dia bilang, "Ustadz, sada ukuf anak ini tadi di pagarnya Arafah, pinggir pagar Arafah, tidak boleh masuk." Kenapa? Karena visanya tidak resmi. Dan itu tidak dibolehkan, ikhwan. Al-khata' yurad. Kesalahan tetap bisa salah. Kalau seandainya dia pribadi, kholas. Kesalahan, dosa, biar dia sendiri, tidak masalah. Banyak kawan-kawan yang dari Yaman yang haji dengan model-model seperti itu, tapi dia pribadi. Tapi kalau ngajak orang, promosikan. Antum yang daftarkan emak, daftarkan bibi, daftarkan uak. Kiranya antum haji murah, haji resmi, tahu ternyata hajinya kayak gini, gimana perasaan antum? Ya toh? Makanya kita sebagai seorang dai, sebagai seorang ustadz perlu ya nartabit anfusana bi aqwal wa fatawa ulama'ina. Ana rencana pengen haji tahun ini. Ana tanyakan sama beberapa masyayikh. Syekh, ana punya visa ziarah syakhsiyah. Ana tanya beberapa masyayikh yang ada di Saudi yang ana kenal.
Ana pengen haji. Tapi fatwa ulama menyatakan seperti ini. Boleh enggak? Ya Abul Hajjaj, katanya, berarti antum tidak mampu. Sudah, jangan mukhalafah walil amr. Itu saja nasihat. Sudah, tidak jadi. Anak tanya sama beberapa masyayikh, tidak jadi haji. Kalau tidak tadi pengen juga haji. Kawan-kawan yang ada di Saudi, subhanallah, yang kawan-kawan yang belajar di Yaman yang ada di Saudi bilang gini, Ustaz, kalau haji yang kedua, ketiga tidak masalah lah. Tapi kalau haji pertama itu ada haji Islam, usahakan dengan yang resmi. Ya, usahakan dengan yang resmi. Ada salah seorang ikhwan, dia mau minta badalkan. Ya, badalkan haji. Terus ana bilang, tapi visanya ini visa tidak resmi, Pak. Oh, jangan, katanya. Polisi bisa ditipu, malaikat tak bisa ditipu. Benar kan? Benar. Jadi kalau ada yang badalkan haji, harganya 8 juta, 10 juta, 15 juta, 30 juta, masih anak katakan visanya meragukan. Ya, visanya meragukan. Karena kalau memang kemarin kita badalkan haji seseorang 85 juta. Mungkin kau kaget, kok bisa mahal kayak gitu. Ini orang punya iqamah, kawan tinggal di Saudi, dia punya iqamah. Ana bilang, bisa antum badalkan haji. Ustaz, mahal, nggak ada lagi paket murah. Paket termurah itu sekarang, paket yang ada itu adalah sekitar 60 jutaan. Ana tinggalnya di Madinah. Kalau mau haji, otomatis 1 pekan ana meluangkan waktu. Ana bilang, sudah hitung berapa operasional yang ada. Hitung semua. Dia bilang sekitar 82 jutaan. Udah ana bilang, genepin 85. Yang penting antum bisa hajikan dengan haji resmi, dengan visa resmi, dengan iqamah, dan ada tasrih, sudah haji. Daftar 85 juta ana transfer ke Madinah. Itu yang resmi. Kalau yang nggak resmi, nah sudahlah, nanti video aja paling, labbaik Allahumma hajjan. Nanti juga 5 orang, 1 orang pembadalnya, banyak juga. Nah seperti itu namanya pedagang badal haji. Orang Indonesia mau dikibuli cuman dengan dapat sertifikat, kasih sertifikat, bapakku udah aku badalkan. Badalnya mana? Mendingan dibadalkan di Jakarta. Ya enggak? Itu poin penting, ikhwan, berkaitan dengan syarat wajibnya haji. Ya. Tapi tahun ini kayaknya udah nggak bisa yang visa-visa tidak resmi itu tadi. Tapi orang Indonesia selalu punya akal. Tapi tahun kemarin, subhanallah, banyak dari kalangan ustaz-ustaz salaf juga sama seperti itu. Dan itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Memang ada sebagian ustaz-ustaz yang membersamai para jamaah dengan visa-visa yang tidak resmi. Nah, ketika seseorang tidak mampu dengan visa yang resmi, berarti hajinya tidak mampu. Tidak wajib dia haji. Sudah, tidak dosa. Kan tidak wajib. Santai, tidak wajib. Jangan ngebet. Antum ada duit yang resmi, misalkan visa-visa resmi itu kadang sampai 450 juta yang resmi. Ya. Kalau ada yang 200, ya, dicek lagi. Kalau 200, ana masih ragu. Ya, 200 itu masih ragu. 3,5 mungkin lah. 200, 150, apalagi kemahalan. Visa tak resmi 150 kemahalan. Ya, cek kayak kemarin orang haji dengan visa ziarah syakhsiyah, visa kunjungan pribadi, bayarnya 200 juta. Ana bilang kemahalan. Ana buat visa itu cuma 6.500.000. Banyak kali ngambil untung. Ya toh? Tapi kalau memang visanya yang mahal, seperti visa haji furoda, itu mahal. Visanya saja kadang $10.000. Berapa? Visanya saja 170 juta baru visa.
belum tiket, belum hotel dan yang lainnya. Makanya orang jual berapa? 450 juta. Memang wajar mahal. Tapi itu memang visa yang diizinkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Adapun hal-hal yang sifatnya para jamaah haji-haji yang tidak resmi seperti itu tidak diperbolehkan, membahayakan ikhwan. Ya. Dan kita sebagai dai harus jujur, as-sidq. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau mau jual beli berkah, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ya. Fa idza bayyana wa sadaqa burika fi bai'ihima. Penjual dan pembeli masih dalam khiyar selagi tidak berpisah badannya. Fa idza bayyana, kalau dia menjelaskan. Wa sadaqa, jujur. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau mau berkah jualan itu harus ada bayan. Bayyana, jelaskan. Begini loh produk ini, begini. Burika fi bai'ihima, maka akan diberkahi. Coba kalau jujur, Bapak Ibu, visa yang dipakai adalah visa yang tidak resmi. Sebagian ada seorang ustadz, ya, seorang ustadz alumni Jami'ah Islamiyah, duduk di majelisnya para ulama, mengajar manasik dengan jamaah yang tidak resmi ini tadi. Dia mengatakan, Bapak Ibu sekalian, haji Bapak Ibu sekalian ini adalah haji yang spesial. Bapak Ibu kena 2 kali bayar dam. 1 dam tamattu', satunya lagi dam karena haji Ibu adalah haji yang spesial. Bapak tetap memakai pakaian batik. Jadi ketika melintas miqat bukan menggunakan kain ihram, tapi baju biasa kayak gini. Polisi lihat, dicek visanya, bukan visa haji. Buktinya bajunya juga masih baju-baju biasa. Lewat polisi, labbaik Allahumma labbaik. Apa gini? Kan melanggar. Sengaja melakukan pelanggaran. Kan tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Sengaja kita melanggar, kan dosa. Haji mabrur itu haji yang bagaimana? Haji yang tidak ada pelanggaran badannya. Seorang ustadz yang lulusan Jami'ah Islamiyah. Ya ikhwan, ya ikhwanana, ya tullabul ilmu wal asatidzah, fattaqullaha fi anfusikum. Hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling berapa sih amplop dikasih manasik itu tadi? 1 juta, 2 juta? Tapi kita harus bohong terhadap umat. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Katakan tidak sah. Seperti itu. Ya. Ulamanya jelas. Ya. Ada Syekh Saleh Suhaimi yang menyatakan seperti itu. Ada Syekh Muhammad Umar Bazmul, banyak ulama Saudi Arabia. Ya. Nah, itu semua. Uang bisa merubah keadaan dan kondisi seseorang. Ya. Itu tadi, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Belajar sama Ustaz.